Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nah, Apa kabar Pak udah Jol? ada suaranya? Kelihatan suaranya udah. Nih, Udah. alhamdulillah, alhamdulillah. Suara udah. Ya, Alhamdulillah. Ya, sudah. Berarti udah oke suaranya ya. ya, sehat ya selalu ya. Ya. Nah, ini di mana nih? Lagi baru Dari mana? pulang habis dari Kobong, biasalah. Pagi-pagi sambil ngerasain matahari pagi nih, lagi bersinar, Aduh. lagi sinar matahari pagi. Enak Alhamdulillah. banget. Apalagi kalau di atas gunung begini pagi-pagi mah enak banget ya. Nih, Nah, sambil ada- ngopi, nyantai-nyantai. Makanya kita ini acara pagi ini kita namain kopi pagi. Nah, gitu. Kopi pagi ya. Kopi Ibarat pagi. kate nih. Ibarat Eh. kate nih, jalan-jalan ke Eh. Monas, jangan lupa sarapan pagi. Sebelum pagi ini kita mengawali aktivitas, alangkah baiknya kita ngaji dulu dah, ya dah. Ayo, gimana? Iya, 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 iya. Iya. Ini ngomong-ngomong, Bini udah pada bangun belum? Bini udah bangun belum? Bini udah alhamdulillah udah bangun. Alhamdulillah udah bangun. Alhamdulillah. Nih. Makanya bentar lagi habis Ustadz kita ngomong sama Ustadz, nanti live sama Ustadz kita langsung jalan nih. Ada kerjaan. Gitu Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah. Emang Iya. sebenarnya gini. Nih ada satu pembelajaran bagi kita. Sebenarnya yang wajib ngebangunin pagi itu adalah suami sama istrinya. Oke. Yang harusnya nih. Iya. Bahkan Rasul menganjurkan ketika kita ngebangunin istri kita, kalau memang tidak bisa dibangunkan 1-2 kali, maka dicipratkanlah air ke mukanya kan gitu, ke muka istri kita kan. Iya kan? Cuman yang ada kan ada ngamuk. Kalau bini kita kan yang ada ngamuk. Iya, makanya. Fred tuh, apa-apaan nih berarti kayak gitu. Tapi Pak Jol, sebenarnya tapi tidak ada salahnya juga bini kita, istri kita itu ngebangunin suami. Cuman hati-hati kalau ngebangunin suami suruh sholat subuh, ya kan? Itu hati-hati. Kalau ngebangunin jangan terlalu deket mulut suami. Yang ada suami bangun dia pingsan. Iya, bukan. Nanti itu mohon maaf kata itu, suami bangun dia pingsan. Orang 17 bangkai dia isep. Ya masalah. Ini aktivitas pagi ini, masalah. Ada satu keberkahan di pagi ini. Selain kita sebagai suami untuk mencari nafkah, alangkah baiknya juga seorang istri itu satu, ini adab akhlak ya. Artinya akhlak bagi seorang istri yang ada di rumah ini. Satu, akhlak istri ketika suami mau berangkat bekerja. Satu, menyediakan semuanya. Kedua, ada satu wasiat-wasiat yang perlu disampaikan baik oleh suami atau juga oleh orang istri. Pertama, suami dulu tuh. Sebelum berangkat aktivitas, maka berwasiatlah dia. Wasiatnya apa? Tolong jaga rumah, tolong jaga dirimu dan anakmu, dan anak kita. Dan tolong ingatkan dia untuk sholat. Ini sebenarnya sepele, tapi ini mananya luar biasa. Luar biasa. Nah, ini yang kadang kita sendiri, kita kan gini Pak Jol, kita pengen banget berkah dalam rumah tangga, kita pengen berkah dalam kita berusaha untuk rumah tangga, istri di rumah juga sama. Tapi kadang hal-hal yang nilai-nilainya sunnah yang kita banyak lupain, gitu. Nah, ketika suami berangkat bekerja, satu, sunahkan seorang suami punya air wudhu, satu. Kedua, Kedua, kemudian dia berwasiat kepada istrinya. Kemudian seorang istri, dia menyediakan semua keperluan dan perlengkapan dari suaminya untuk bekerja. Setelah itu, maka ketika suaminya dia berangkat bekerja, maka seorang istri itu disunahkan untuk mendoakan suaminya. Bahkan Rasul menganjurkan agar pagi itu istrinya juga langsung ambil air wudhu, kemudian dia melaksanakan sholat sunat duha. Artinya mengiringi usaha daripada suaminya dengan doa. Ada satu, ini cakep nih. Ada satu doa di dalam duha itu
yang bunyinya seperti begini. Wa in kana rizki fil ardi. Ada lagi. Wa in kana fis samai. Ada lagi. Wa in kana qalilan fakasirhu. Ketika suami kita berangkat bekerja, maka seorang istri itu berdoa kepada Allah ketika ada rezeki dari langit, Allah engkau turunkan. Ketika ada rezeki dari bumi, engkau keluarkan. Ketika suami ini bercita-cita pengen dapat rezeki yang banyak, yang tadinya takarnya 1 liter, biar jadi dapat 10 liter gitu. Jadi ada satu sinergi positif antara orang yang berusaha dengan doa. Makanya kita tidak cukup dengan usaha doang, tidak cukup dengan doa doang. Semuanya harus sinergi antara istri dan suami. Masya Allah. Ada satu pembelajaran lagi yang lebih bagus lagi. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Maka diantaranya seorang sebenarnya nilai pahala yang paling besar, yang paling banyak, bukan paling besar ya, paling banyak nilai ibadahnya adalah perempuan, artinya seorang istri dibanding suami. Kenapa? Semua aktivitasnya Allah catat sebagai nilai ibadah di sisi Allah. Contoh kecil. Mohon maaf, Pak Jul, mungkin istri kita suka cuciin baju kita, ya kan? Baju kita tuh. Betul. Baju kita. Betul. Ini cuman sayang, karena kadang kita punya pembantu. Padahal itu pahalanya mencucikan baju suami, ketika dia dijemur itu baju, maka matahari, dia akan mendoakan kepada si istri tersebut, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah, kata matahari nih, ya Rab, ampunin dosa istri ini, karena dia telah menjemur pakaian suaminya. Bayangin, dari mulai itu basah sampai kering. Keren deh. Ya, itu perkara sepele itu. Cuman sayang, zaman now, perempuan-perempuan milenium sekarang nih, ini jujur aja, yang punya nilai pahala itu satu, mesin cuci. Kedua, pembantu. Ya enggak? Kedua, pembantu nih. Ini masalah. Padahal, Masya Allah, kalau kita ingin dapat pengampunan dari Allah, gampang kok. Makanya kata Rasul, inna aksarun nar, sesungguhnya yang paling banyak di neraka. Yang paling banyak di neraka. Bayangin. Berarti, yang paling banyak berarti yang paling numpuk dong, walaupun tidak sedikit. Nah, yang paling banyak ini adalah kaum perempuan. Tapi, tidak sedikit kaum laki-laki. Perempuan itu gini, gampang masuk surga, lebih mudah masuk neraka. Gampang masuk surga, lebih mudah masuk neraka. Gampang nilai ibadah, tapi gampang juga untuk mendapatkan dosa. Ini perempuan. Tapi bukan kita mendiskriminasikan perempuan ya. Tapi di sini ada akhlak-akhlak. Kenapa Rasul dia berwasiat ketika sebelum wafat? Yang dia amanahkan kan satu perempuan. Kedua sholat. Ketiga umatnya. Berarti Rasul sangat khawatir dengan kaum perempuan. Artinya dengan istri-istri pasangan kita. Makanya ditekankan di sini adalah akhlak yang harus kita sebagai madrasah anak kita itu sebenarnya bukan di sekolah. Madrasah anak kita itu adalah gambarannya ada di rumah. Seorang istri mengajarkan daripada anaknya, seorang ayah mengajarkan daripada seorang anaknya. Makanya ada satu contoh yang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi mau'idatul hasanah bagi kita semua. Ini pagi nih, mataharinya mulai tinggi di Pak Jol. Matahari udah mulai tinggi nih. Udah mulai tinggi nih. Agak silo-silo dikit, agak silo-silo dikit. Siap. Agak silo-silo dikit. Tapi apa-apa. Ada pembelajaran yang indah di pagi ini. Biasakan diri satu, kita ini sebagai ayah daripada anak-anak kita, sebagai suami daripada istri-istri kita. Kalau istrinya banyak ya, kalau istri kan berarti satu. Ini istri banyak kan gitu ya. Nggak apa-apa, itu mau nambah juga nggak apa-apa. Ya oke, ayo. Ini biasakan diri satu, minimal dalam seminggu sekali itu kita mohon maaf, meminta maaf kepada istri kita, meminta maaf kepada anak kita. Artinya dikumpulkan dalam satu ruangan tamu, di waktu yang tepat, di posisi yang pas. Di saat yang pas, di posisi yang tepat. Jadi gini, kita jangan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, seorang papa, jangan punya egois, artinya merasa paling benar. Tetapi, sebab kita yang terlebih dahulu harus meminta maaf. Mohon maaf, Bunda, mohon maaf, Ma. Mungkin selama dalam 1 minggu ini Papa banyak berdosa, banyak salah, belum bisa mengajarkan Mama tentang sholat yang lebih bagus, tentang belum menyuruh lebih baik lagi untuk berakhlak mulia, gini. Tolong dibukakan pintu maaf, dan belum bisa memberikan finansial yang maksimal. Tidak hanya dia ngomong terhadap istrinya, tetapi juga dia sebagai ayah bicara juga sama putranya, maafkan ayah.
ayah belum bisa memberikan yang terbaik buat putra-putra ayah. Masya Allah, ketika ada sinergi positif begini, seorang anak akan memperlihatkan akhlak mulia dalam rumah tangganya, dalam lingkungan rumah tangga daripada keluarganya. Nah, seorang istri ketika suaminya bilang begitu, dia akan ngomong, aku yang akan lebih, dia tuh bunda atau mama yang harus lebih banyak minta maaf sama papa. Kenapa banyak lebih dosanya begini? Karena logikanya beginilah. Zaman sekarang ini kita nyambung pelajaran pada konten yang minggu yang lalu. Di zaman sekarang ini kan kaum perempuan lebih banyak menuntut secara finansial. Tetapi tidak banyak menuntut secara ilmu, mohon maaf, tentang ilmu agama. Padahal tanggung jawabnya sebagai seorang suami dititik beratkan justru di situ. Sampai di dalam Al-Quran, kemudian di dalam kitab, muru auladakum, perintahkan anakmu, perintahkan istrimu, satu untuk sholat, untuk beribadah yang lain. Artinya seorang suami kalau dia tidak mengajarkan, istrinya wajib untuk menuntut kepada suaminya agar dia mengajarkan. Kalau tidak mampu, ya panggillah ustadz yang lain, apa ustadz yang bisa mengajarkan, ustadzah yang mengajarkan, atau pergi ke majelis taklim. Karena hal ini, Pak, terus terang aja, nanti itu istri yang kita peluk tiap hari, istri yang kita klonin tiap hari, yang kita kasih makan, itu belum tentu nanti di akhirat itu dia nyelamatin kita. Bisa saja dia nyelakain kita. Anak yang kita jaga, anak yang kita pengenin apa aja kita beliin, pengen handphone yang terbaru kita kasihin, pengen uang yang banyak kita kasihin, pengen makan yang enak di mana dia kita beliin. Belum tentu, Pak, nanti di akhirat itu anak itu nolong kita agar jadi masuk ahli surga. Belum tentu. Makanya yang lebih patokannya agama. Sehingga kata Rasul, jika agama kau bawa, kau cari, maka kau akan dapatkan dunia. Jika akhiratmu kau gapai, maka dunia pun kau akan dapati. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ya, ini Ajul, hari ini aktivitas kemana nih? Ngomong-ngomong nih. Ini sambil ngopi, mataharinya mau ini nih. Mulai tinggi-tinggi nih. Ini mau jemput anak di rumah apa? Di rumah ibu. Jadi anak udah. Halo Pak Jol. Halo. Ya. Saya mau jemput anak di rumah ibu. Menjemput anak di rumah ibu, jadi anak udah 3 hari nginep di sana sama neneknya lah, kayak gitu. Jadi kan ibu udah sendiri tuh, ya kita bikin happy lah, senang-senang buat ibu yang sendiri. Jadi cucunya ditaruh di sana sebentar gitu loh, gitu Ustaz. Suaranya kedengeran? Ya. Jadi ya itu hari ini mungkin aktivitas kurang bagus nih kayaknya Pak Jul nih. Apa mau ke rumah ibu Ustadz? Dengeran suaranya? Halo? Sinyalnya kurang halo? Ya. Lanjut aja Sinyalnya kurang bagus nih. Sinyalnya kurang bagus nih. Jadi gini Pak Jul. Sinyalnya emang agak gimana gitu. Ya malum lah yang namanya kita hidup di gunung. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Apalagi yang di Singapura, sinyalnya udah bagus aja, ngotot aja kalau sinyalnya jelek di Indonesia ini. Ya, dia udah cabut tadi tuh, udah cukup kata dia, udah cukup udah dengerinnya katanya, dia bilang. Takut dituntut sama istrinya dia, gitu. Masya Allah. Ini mohon kata nih, ini pagi kita biar berkah dulu dah ya. Biar berkah dulu, satu ada pembelajaran akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak sebagai tadi kita ajarkan tentang masalah akhlak sebagai suami terhadap istrinya, sebagai istri terhadap suaminya, kemudian anak juga anak ini yang terutama kita anak. Kenapa? Karena anak ini kan ada satu hadis di dalam kitab Bukhari Muslim dan juga di dalam kitab kalau nggak salah dalam kitab Tanqihul Qaul, kemudian lagi dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan, kitab hadis dijelaskan bahwa ada kewajiban seorang ayah, seorang bapak, seorang papa itu terhadap anaknya 3. Pertama, wa yuhsinu ismuhu. Jadi pertama kasih nama yang bagus. Jadi ini karena nama itu ada sebuah doa. Jadi kasih nama yang bagus. Jadi jangan kita nama nih, jangan nama gaul. Zaman sekarang kan nama udah dimacem-macemin Pak Jul. Ada yang nama kita jujur aja nih, kere-keran aja nih. Namanya Mary, pasti lahirnya bulan Mei. Ya kan? Ini ya kan?
Ini namanya Joni, kayaknya lahirnya bulan Juni kan gitu. Namanya Septi, pasti lahirnya September gitu kan. Nggak ada itu. Namanya yang, ya, Masya Allah, nama-nama milenium semua itu. Nama-nama yang, padahal nama itu adalah sebuah doa. Sebuah doa. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu yang dipanggil bukan nama orang lain, tapi nama yang dia milikin. Makanya jangan kita mengganti-ganti nama. Kalau memang nama itu udah itu, ya itu. Nama itu yang kita, ini satu kewajiban. Seorang ayah memberikan wa yuhsinu ismuhu. Ya kan? Wa yuhsinu ismuhu. Memberikan nama yang baik. Yang bagus nama itu. Jadi jangan asal kasih nama, asal keren-keren aja. Wah, ini anaknya begitu lahir 5 kilo. Kan ada tuh yang lahir 5 kilo tuh, bocah tuh laki. Wah, pengen ke sohor nih. Gua namain dah. Ada tuh dalam Al-Quran namanya Jahannam. Gua namain si Abdul Jahannam. Wah, nggak bagus. Memang namanya keren, tapi kan itu Jahannam artinya neraka kan itu. Naudzubillah, jangan sampai. Jadi kasih nama-nama yang bagus gitu ya. Kemudian lagi kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah wahitanu, artinya menghitan. Hitan artinya membersihkan. Kalau laki-laki kulupnya yang dibersihkan. Kalau perempuan hanya sebagai sunnah, yang disunahkan adalah menempelkan daripada, mohon maaf, ada yang namanya bidrah. Di dalam perempuan itu namanya bidrah. Bidrah itu adalah secuil daging tumbuh di dalam diri perempuan yang wajib, cuma sunnahnya ditempel doang, bukan dibersihkan. Bukan dipotong kayak laki-laki. Ya kan, kalau dipotong laki-laki kasihan nanti. Yang sengsara laki-laki nanti kalau dipotong. Ya kan? Ini. Jadi ini itu yang kedua itu. Itu artinya dibersihkan. Kaum laki-laki sama. Ketika laki-laki ini kewajiban ayah yang kedua adalah buat anak laki-lakinya adalah mengkhitan, artinya membersihkan dia kemaluannya dengan memotong kulupnya, artinya memotong ujungnya. Ya, memotong ujungnya. Ini artinya secara kesehatan juga, seandainya ini pengalaman Ustadz yang udah kita lakukan setiap di bulan Muharram, itu kan di dalam kulup laki-laki itu, kalau dia nggak dipotong, nggak dihitan, itu dalamannya kotoran semua tuh, kotor. Bentuknya seperti putih-putih. Islam ini mengajarkan bagaimana harus suci, harus bersih. Yang pelajaran pada minggu yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menyukai orang-orang yang bertobat dan orang yang bersih. Artinya, kalau kita itu dibersihkan kulup kita, artinya kaum laki-laki, jelaslah bersih. Nah, ketika bersih, tidak membawa najis. Bayangin, kalau tidak dipotong, habis buang air kecil, kemudian nempelan najis di dalamnya, ke bawah sholat, nggak salah sholatnya. Makanya sunnah di dalam Islam kaum laki-laki adalah dihitan. Bukan sunat, sunnah. Ini jangan ketukar nih. Ada sunat, ada sunnah. Awas ya, Pak Jul. Kalau sunnah itu yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Rasul. Nih, ya. Jadi sunnah itu sunnah dalam perbuatan. Ketiga, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ayah terhadap keluarganya, terutama untuk anaknya, adalah wanikahuhu, menikahkannya. Ini mudah-mudahan Pak Jul dapat menantu nanti kelak, menantu yang soleh, amin. Soleha, amin. Amin. Jadi yang kita ambil pelajaran pagi ini adalah tentang bagaimana kita menjaga keluarga kita, mendidik keluarga kita, mengarahkan keluarga kita. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita tidak hanya disatukan di dunia, tapi kita disatukan juga di akhirat. Alangkah sedihnya, bayangin. Ketika kita di dunia kita bersama, tapi di akhirat, Masya Allah, suami di neraka, istri di surga. Suami di surga, istri di neraka, anak kita di neraka. Apa kita nggak sedih? Bayangin. Makanya, jika kita pengen berkumpul nanti di surga, maka di dunia ini ajaklah keluarga kita jalan ke surga. Kenapa? Gambaran akhirat itu kan dunia. Gambaran akhirat itu adalah dunia. Jika kita bisa mengarahkannya ke terhadap akhirat, insya Allah akhirat pun kita akan bahagia. Itu logikanya begitu. Makanya, dunia kita wajib mencukupin secara finansial kalau kita mampu, tetapi akhirat juga kita wajib mengarahkan untuk nilai ibadah buat keluarga kita. Insya Allah sesuai dengan doa yang ditulis oleh Allah di dalam tinta yang luar tinta emasnya dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Itu dia. Amin. Nah. Jadi kalau dari kemarin itu kita bahas kan dari seharusnya wudu, jadi kan bersih itu penting buat kita membuat sesuatu, karena apa, dengan bersih, dengan wudu kita jadi lebih dijamin lah intinya gitu ya Ustadz ya, secara kesehatan.
Amin. dan secara ibadah gitu ya. Nah, hari ini kita bahas tadi kewajiban suami sebelum berangkat ya mendoakan dan ini. Tapi yang menarik bagi saya yang agak susah mungkin di zaman sekarang ini ya, Ustadz, adalah meminta maaf seminggu sekali itu susah banget. Karena apa? Kita ego dan ya maklum lah Ustadz, ego suami itu kan kadang-kadang tinggi. Jadi seminggu sekali kita meminta maaf sama istri dan anak itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Betul, itu bukan hal yang mudah gitu loh. Dan tapi saya pernah dengar kalau di ibu modernnya gini. Jadi misalnya kita lagi pas pulang dari kantor gitu ya. Terus anak tuh biasanya kan kalau kecil wah gitu kan, maksudnya apa kabar gitu ya. Nah, kita itu diajarin kalau di ilmu modernnya itu ada adabnya. Jadi kalau kamu lagi pusing, itu anak jangan kamu tolak. Betul. Gitu kan. Kamu tolak. Betul. Kamu bilang aja begini. Tunggu ya 30 menit lagi, nanti saya akan ke kamu gitu ibaratnya. Nanti ya udah. Tapi itu akhirnya dengan saya berpikir, oh iya ternyata begitu ya. Itu aja ada etikanya secara modern, apalagi secara agama pasti ada. Betul, gitu kan. Betul, nah, betul banget. Dan insya Allah kalau begitu pun pasti anak akan balik lagi. Udah Pak, udah enak, udah baru kita bahas. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa di situ. Nah, gitu, sebenarnya ini di Islam itu dicontohkan, contoh kecil. Ketika ngebangunin anak, kita nggak boleh main bentak-bentak. Bangun lo, nggak boleh itu. Dalam Islam, jangan. Itu seorang suami ngebangunin istri juga begitu. Seorang istri ngebangunin suami ketika tidurnya juga jangan main bentak. Artinya dengan bahasa. Kenapa? Di dalam Islam itu kan lebih jeli lagi, lebih secara kesehatan sebagaimana. Contoh kecil, Pak Jo lagi tidur lelap, dibangunin ngedadak. Bagaimana rasanya? Kayak orang bego kan? Kayak orang bego, kelang gitu kan? Ya. Jadi hal-hal negatif pun akan timbul. Hal-hal negatif akan timbul. Makanya di Islam itu ketika kita misalnya berbicara, ketika kita ngebangunin, kita ada caranya. Ketika kita mendengar omongan daripada anak, kita harus lebih paham dan mengerti. Jangan ketika anak emosional, kita emosional lagi. Ketika istri emosional, seorang suami emosional lagi. Tidak akan ada ujungnya. Tetapi harus ketika seorang anak, dia agak temperamen, maka seorang ayah lebih bijaksana. Seorang mama harus lebih bijaksana. Ketika seorang istri, mungkin saja yang namanya perempuan itu kan ada masanya di mana emosionalnya tinggi, Pak Jul. Satu, ini satu nih logikanya nih. Satu, ketika kekurangan finansial, udah jelas egoisnya tinggi tuh, pasti egonya. Udah finansialnya kurang, dapat bulanan, artinya dapat head. Wah itu udah jelas aja. Nggak tahu lihat piring kosong, main banting aja kayaknya kalau kurang-kurangin sabar ya kan. Ini ada kebijakan daripada suami. Ketika hal itu terjadi, seorang istri ketika dapat haid, maka seorang suami wajib memanjakan istrinya. Manjakan istri kita sebisa mungkin, semampu mungkin. Kenapa? Kondisi dia emosinya lagi labil. Kenapa? Mudah tersinggung, emosionalnya tidak kekontrol. Jadi kalau bisa, pekerjaan istri itu kita kerjain oleh suami. Karena Rasul juga seperti itu mencontohkannya. Rasul itu nggak nyuruh istrinya, kamu harus nyuci baju loh, kamu harus gosok baju loh. Emang zaman dulu nggak ada gosokan sih. Nggak zaman sekarang ada merek Philip, ada merek Cosmos, nggak ada. Cuman Rasul perlihatkan dulu dia sebagai seorang suami, perlihatkan dulu. Makanya saya bilang pada pelajaran minggu kemarin, kita di konten kemarin itu kan, kenapa Rasul itu lakukan uswah dulu baru hasanah. Uswah dulu. Jadi Rasul perlihatkan dulu dia sebagai suami itu perlihatkan dulu akhlak yang mulia. Dia kerjakan dulu apa yang bisa, kemudian istrinya nanti mencontoh, meniru. Jangan kayak gini, kita nyuruh istri kita, "Mah sholat mah." Lah, kitanya asik di depan TV. Kitanya asik main Oppo, main handphone, cacot main game. Ya kan? Kita nyuruh anak kita, kamu sholat nak, sholat. Loh, kitanya asik. Kalau asik di handphone, kita asik nonton TV. Loh, anak mau gimana nurut? Nih, ada satu cerita nyata ini. Ada satu cerita nyata nih, Pak Jul. Gimana? Habis maghrib, mamanya suka baca Yasin, baca Al-Quran. Halo, baca Al-Quran. Yasin. Karena dia suatu hari, dia pernah menyuruh anaknya untuk membaca Al-Quran.
untuk berbuat kebajikan, sementara mamanya nggak pernah dia belum melaksanakan kebajikan tersebut. Ini si anak ketika dia pulang dari pengajian, dari musola, mamanya lagi baca Al-Quran, dia ngomong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mama lagi apaan? Lagi ngaji Al-Quran. Dibaca surat apa? Surat Yasin. Ma, dunia kebalik, sinetronnya udah mulai loh, Ma. Oh iya, sadaqallahu adim. Ini secara tidak langsung mendidik anaknya itu yang salah loh. Kayak bener tapi salah gitu loh. Ini perkara sepele loh Pak Jul. Ini contoh aja. Kita kembali lagi kepada masalah wudhu tadi. Kenapa seorang suami disunahkan untuk berwudhu ketika mau melaksanakan semua? Tidak sebagai suami, semuanya. Istri, suami, laki-laki, perempuan yang udah akil balik, kenapa disunahkan untuk punya wudhu? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga wudhunya, maka Allah akan menjaga semuanya. Seorang suami pergi jihad, itu ini cakep nih. Seorang suami yang mencari nafkah itu seperti orang berzihad. Orang berjihad itu kalau mati berarti kan dia syahid. Nah, syahid itu kan ada 3. Bahkan ada 4 nih. Yang satunya syahidnya nama si Syahid ini kayaknya. Cuman nggak syahid matinya kan gitu ya. Ya ada syahid, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ini ada syahid dunia dan akhirat. Yang keempatnya ada namanya syahid tapi matinya konyol, nggak syahid gitu ya. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ada yang namanya mati syahid dunia dan akhirat. Ini syahid dunia dan akhirat tidak hanya kita memikul senjata, berperang kemudian meninggal. Tidak hanya itu, tapi seorang suami yang mencari nafkah, kondisi sedang dia punya suci, artinya punya air wudhu, kemudian dia meninggal, udah jihad, dia ada keadaan toharoh juga, maka Allah akan jamin dia bahwa meninggalnya dia dalam keadaan syahid kalau dia kena musibah di jalan. Itu. Jadi kedua, Allah akan jamin dia dari kesusahan hidup. Allah akan jamin dari kepada kesusahan hidup. Artinya hidupnya tidak akan susah. Allah jamin semua itu. Kedua, kalaupun dia tertidur ketika bekerja, kondisinya dia punya wudhu, ataupun dia di rumah, maka ketika dia mati dalam tidurnya, begitu dia bangun, bukan lagi di atas tempat tidur, bukan lagi di atas kursi kantor, melainkan di bawah tanah dengan berbalut kain kapan, maka matinya Allah katakan sebagai mati orang syahid dunia. Bayangin. Keren. Ya kan? Cuman kadang-kadang kita nih nggak berwudhu, kita kadang-kadang kentut di tengah jalan enak baik. Tato aja kentutnya enggak. Nih, kita jaga aja tuh. Atau kita wudhu jaga semuanya, jaga wudhunya, jaga. Ya. Ini seorang istri juga sama. Kalau kondisi sedang suci, ketika suaminya berangkat mencari nafkah, seorang istri juga sama, punya air wudhu, kemudian pergilah, kemudian gelarlah sejadah, kemudianlah baca doa, kemudianlah sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Bahkan boleh dia disunahkan lagi 12 rakaat. Ya, kalau nggak ada sholat duha yang 1 rakaat nggak ada, Pak Jul. Nggak ada sholat duha 1 rakaat, nggak ada. Nggak ada. Itu namanya istri malas itu. Ada. Itu Pak Jul. Ini pembelajaran akhlak yang bagus. Artinya satu, artinya akhlak dalam keluarga dulu, akhlak di mana akhlak ini gambaran kita di kerjaan itu seperti apa adalah gambarannya adalah di dalam rumah tangga. Seorang suami kadang-kadang permasalahan di rumah dibawa kepada kantor. Akhirnya di kantor kerjaannya nggak bagus, uring-uringan itu dan ini. Ya, sebenarnya seorang suami itu harus wad'u syai'in fi mahalliha. Harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia ada masalah di rumah, maka masalah itu selesaikannya di rumah. Ketika ada masalah di kantor, maka selesaikanlah masalah itu di kantor. Jadi jangan masalah kantor dibawa ke rumah, masalah kerjaan dibawa ke rumah. Lowong istri orang apa-apa, langsung kena omelan. Kan ini bahasanya udah salah aja. Ini gara-gara kamu nih loh. Lu gara-gara aku lah ngerti apa-apa lo sampean. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman, ketidaksinergian, akhirnya berantem. Ini makanya ketika ada kata di dalam kitabnya itu dijelaskan, seorang suami, seorang istri, ketika ada masalah seorang suami di kerjaan di kantor, wat musaiin fi mahalliha. Artinya tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Ketika ada masalah di kantor, selesaikan di kantor, jangan dibawa ke rumah, gitu loh. Artinya masalah ini bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan mah boleh, pekerjaan kantor dibawa di rumah nggak apa-apa salah. Ketika ada masalah, kemudian ada masalah dalam rumah tangga, tidak boleh dibawa ke kantor.
Kenapa? Yang ada nanti di kantornya lemas. Ah, gua pusing, gua di rumah tadi bini gua mau berangkat, gua nggak bisa sarapan, gua di begini, gua dicemberutin. Ah, ini masalah. Ini kalau seandainya terdengar oleh orang pihak ketiga yang tidak memahami secara ilmu agama, yang ada bukannya ngademin pakai kulkas, yang ada ngomporin pakai lah ulah bini kayak begitu lu pecat aja dah. Bila perlu tuker tambah kayak showroom. Ya enggak? Ya. Ini pula masalah-masalah baru, bukan menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Ini nauzubillah summa min dalik, mudah-mudahan kita terjaga, rumah tangga kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran positif. Kedua, ada hikmah dari Halo? Halo? Ya, Ustaz, lanjut. Lanjut. Di dalam kitab Nasuhul Ibad, halaman 77, Al-Imam Nawawi Al-Bantinu Al-Zawi, ini kita punya ulama yang Masya Allah, Allahumma firlahu warhamu wafi wafaru, ulama Banten, ulama Indonesia. Di dalam kitabnya, di dalam syarahnya Nasuhul Ibad, namanya kitabnya Nasuhul Ibad. Artinya nasihat-nasihat dalam ibadah. Ini dia mengatakan bahwa barang siapa yang berwudu, maka Allah akan kasih 77.000 kebaikan. Bayangin. Barang siapa yang membiasakan diri berwudu, Allah akan beri 77.000 kebaikan. Ya. 77.000 kebaikan itu apa? Hanya Allah yang maha tahu. Kalau kita sebutin satu persatu, waktunya nggak cukup. Iya betul Ustaz. Betul. Ya. Jadi betul. Allah kasih 77.000 kebajikan. Kata Imam Nawawi itu di dalam kitab Nasuhul Ibad. Masya Allah. Artinya kita wajib menjaga wudhu kita. Jika kita menjaga wudhu kita, Allah akan jaga rumah tangga kita, akan jaga aktivitas kerja kita, Allah akan jaga dalam setiap langkah kita dan nafas kita. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita melalaikan tentang berwudu, melalaikan tentang hal-hal yang sifatnya nilainya ibadah, insya Allah, walaupun bukan berarti melalaikan, Allah akan memberikan ujian kepada kita, ya mohon maaf, sebagai bentuk bukan teguran, sebagai bentuk ujian kepada kita semuanya. Ya, amin. Apalagi yang perlu disampaikan? Sudah, dan Alhamdulillah ada 30 menit Ustadz. Ya, cukup banyak yang kita dapatkan, dan saya secara pribadi akhirnya jadi teringat kembali apa yang mesti dilakukan seperti itu Ustadz. Satu, berwudu, terus tadi yang paling berat kita minta maaf sama istri dan anak setiap minggu sekali, itu bukan hal yang mudah seperti itu sih. Mengajarkan istri, mengajarkan anak yang baiknya bagaimana itu sudah diingatkan sama Ustadz. Alhamdulillah, mungkin kita coba ke depannya bagaimana, mudah-mudahan bisa lancar lah gitu Ustadz. Nah, sebelum kita tutup nih, Alhamdulillah kita udah 30 menit ya. Seperti sebelum kita tutup, kita berdoa lagi Ustadz gitu. Sebelum Ustadz tutup dengan doa, Ustadz tutup dengan doa, ambil langkah kesimpulan pagi ini. Satu, buanglah egois kita sebagai suami terhadap istri, sebagai ayah terhadap anak-anaknya. Biasakan diri untuk meminta maaf, karena kita sebagai suami, sebagai ayah adalah orang yang paling banyak dosa terhadap keluarga. Kedua, yang ambil kita kesimpulan pagi ini, apa yang menjadi di dalam kita aktivitas setiap hari, biasakanlah hal-hal yang nilai ibadah, tetapi walaupun itu sekecil mungkin, tetapi kita nilainya ibadah. Di antaranya perlihatkan akhlak mulia di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Artinya biar punya tanggung jawab secara profesional, baik di rumah tangga ataupun jadi pekerjaan. Ketiga, biasakan diri sebelum kita melaksanakan aktivitas, kita punya berair wudhu, supaya Allah menjaga kita, menjaga segala aktivitas kita. Masya Allah, ini 3 kesimpulan ini, mudah-mudahan ini pagi hikmahnya luar biasa. Mari kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di pagi ini Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujuzana. Allahumma rabbana hablan min ajwajina wa duriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa sa'mina du'aana wa qabulana du'auna. Allahumma rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, ampunin dosa kami ya Rabbi.
ampunin dosa kami dan keluarga kami, ayah bunda kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, keberkahan dalam rumah tangga kami, keberkahan dalam mencari nafkah kami. Ya Allah, jaga dan lindungilah kami dan keluarga kami. Jadikanlah istri-istri kami istri yang soleha. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan soleha. Ya Allah, satukan kami dengan ayah bunda kami. Satukan kami dengan istri dan anak-anak kami. Satukan kami dengan suami kami. Tidak hanya disatukan dalam kehidupan dunia. Satukan pula kami nanti dalam kehidupan akhirat. Dalam surgamu, dalam ridhamu, ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Jol. Iya, sama-sama Sampai Ustaz. kita ketemu dalam waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.